Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunen Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Alien Mantan Korporat dan part ke-13. Mari kita mulai. Beberapa waktu berlalu, di pagi hari, terlihat jika Kiryu telah berada di apartemennya. Namun yang membuat dirinya terheran, dirinya mendapatkan kepemilikan terhadap artefak sihir lentera. Kiryu yang memperhatikan lentera tersebut, ia merasa jika sepertinya itu merupakan artefak sihir yang langka karena polisi sendiri sampai salah mengira akan kepemilikannya. Lalu dengan fakta jika benda tersebut bisa diisi ulang dan terus digunakan, itu cukuplah menarik. Tapi yang membuat dirinya kesal adalah interogasi yang dilakukan oleh para polisi kepada dirinya. Karena polisi sendiri sampai tidak dapat mempercayai kronologi yang diberikan oleh Kiryu, padahal Kiryu sendiri adalah korbannya. Hanya saja meski begitu, saat ini Kiryu menganggapnya sebagai situasi yang cukup baik, karena semua masalah tersebut akhirnya telah terselesaikan. Kiryu yang masih memperhatikan lentera barunya, ia berpikir jika sepertinya benda tersebut hanya berefek pada manusia, yang mana itu artinya dirinya tidak bisa menggunakannya untuk melawan monster. Namun di saat yang bersamaan, akhirnya teko air miliknya telah berbunyi, yang mana dengan segera ia tentu saja mematikannya. Dengan air yang telah mendidih, Kiryu tentu saja langsung menyeduhnya, di mana dengan kecerahan warnanya, ia merasa jika apa yang dirinya lakukan telah berhasil sempurna. Karena nyatanya, itu merupakan ramuan khusus yang diketahui oleh Kiryu. Bahkan dengan berhasil terciptanya sesuatu seperti itu hanya dengan bahan seadanya, ia tentu saja mengakui jika dirinya merupakan seorang penyihir agung jenius sepanjang masa. Apa yang dibuat oleh Kiryu merupakan eliksir peningkat daya sihir. Dan jika dirinya meminum itu, maka kekuatan sihir miliknya akan meningkat sampai batas yang diperlukan untuk mengaktifkan sihir, sehingga memungkinkan dirinya untuk menggunakan sihir dalam sementara waktu. Kiryu yang mendapatkan hal tersebut, ia tentu saja tidak perlu berpikir dua kali untuk meminumnya, karena saat ini ia ingin mencoba hasilnya secara langsung. Bahkan meski ia mengetahui jika efek dari ramuan tersebut hanya bertahan selama 5 menit, tapi itu sudah cukup untuk menyelesaikan satu mantra, yang mana dengan segera ia mulai mencoba untuk menggunakan mantra miliknya. Dengan aliran mana yang berpusat di telapak tangannya, Kiryu langsung mengarahkan mantra untuk memulihkan kerusakan lututnya. Serta selain itu, ia merapalkan mantra yang lainnya untuk memulihkan kondisi fisik agar menghentikan penuaan. Dan dengan penyelesaian mantra, Kiryu tentu saja langsung mencoba untuk melihat keefektifannya, yang mana nyatanya saat ini lutut miliknya tidak merasa sakit lagi. Tapi meski itu merupakan keberhasilan, dirinya tetap tidak boleh untuk terlalu senang, karena perjalanan miliknya akan menjadi perjalanan yang sangat panjang. Terutama setelah dirinya memeriksanya sendiri, ia menjadi yakin jika jumlah sihir milik Kim Kiryu benar-benar sampah. Padahal dirinya hanya menggunakan sedikit energi sihir saja, tapi tubuhnya telah kehabisan energi. Bahkan karena efisiensi paru-parunya yang rendah, itu artinya ia tidak bisa meminum ramuan peningkat daya sihir secara rutin. Terutama itu memiliki efek samping terhadap paru-parunya. Namun meski Kiryu serasa dibatasi, ia mencoba untuk mengalihkan pemikiran tersebut. Karena mau bagaimanapun juga, kali ini merupakan suatu keberhasilan. Jadi, ia harus tetap berpikir positif. Dan karena urusan sihir telah selesai, tentu saja yang perlu dirinya lakukan selanjutnya adalah membuat telur mata sapi untuk makan siangnya. Hanya saja sebelum ia membuka kulkas, tiba-tiba saja ada seseorang yang menekan bel pintu. Mendengar bunyi bel pintu, Kiryu tentu saja bertanya-tanya akan siapa yang mendatangi dirinya. Apa mungkin itu merupakan kedatangan dari Woyeon lagi? Di mana dengan hal tersebut, Kiryu langsung membuka pintu untuk melihat orang yang mencari dirinya. Tapi apa yang dirinya temukan adalah seorang lelaki tua yang sedang mencari dirinya. Melihat lelaki tersebut, Kiryu langsung mengetahui jika ia merupakan pemilik apartemen. Dan dari itu jugalah ia dengan sopan langsung menyapanya. Namun Pak Tua itu kemudian meminta maaf terlebih dahulu karena telah datang secara tiba-tiba. Yang mana ia kemudian bertanya kepada Kiryu, apakah bulan ini juga masih berat? Mendengar hal tersebut, Kiryu bertanya tentang apa yang Pak Tua itu maksudkan. Dan ketika Pak Tua itu berkata jika dirinya belum menerima uang sewa, Kiryu terkejut panik karenanya.
Terutama ia bertanya-tanya tentang apa yang dimaksud dengan uang sewa. Si Patua yang ada di sana, ia berkata kepada Kiryu jika saat ini sudah masuk ke bulan ketiga, di mana dirinya tidak akan sanggup lagi untuk menunggu lebih lama. Dan mengetahui jika si Patua itu sedang mengingatkannya tentang biaya tagihan, Kiryu benar-benar tertekan. Karena dirinya yang sudah kesulitan untuk hidup saja, saat ini malah harus ditagih uang biaya sewa yang entah berapa banyaknya. Dari itu jugalah Kiryu kemudian bertanya tentang berapa banyak sebenarnya uang sewanya. Di mana si Patua kemudian mengatakan jika itu sebesar 500 ribuan. Tapi karena saat ini sudah tertunda selama 3 bulan, yang harus Kiryu bayarkan adalah 1,5 juta won. Dan karena si Patua itu telah mengingatkannya, ia pun mulai pergi dari hadapan Kiryu, di mana ia juga menambahkan, jika Kiryu tidak bisa membayarnya sampai akhir bulan, maka lebih baik kosongkan saja rumahnya. Dengan kejadian yang tiba-tiba seperti itu, Kiryu mengetahui jika saat ini merupakan situasi yang sangat gawat. Karena jika dirinya tidak bisa membayar sebesar 1,5 juta won, maka dirinya pasti akan terusir. Bahkan ia berpikir, apakah seorang alien yang baru saja tinggal di bumi harus menjadi seorang gelandangan? Terutama dengan saldo yang dimiliki oleh Kim Kiryu saat ini hanyalah 3.000 won saja. Mengetahui jika batas waktunya hanya tinggal 14 hari lagi, serta dengan semua tagihan biaya layanan kelistrikan dan PDAM, Kiryu menyadari jika itu semua sepertinya mencapai 2 juta won. Yang mana saat ini ia berpikir apakah tidak ada tempat untuk meminjam uang seperti halnya pay later. Namun ketika sedang berpikir, Kiryu tiba-tiba saja teringat jika dirinya memiliki hal itu. Dengan segera, Kiryu langsung mengambil ponselnya untuk membuka Kiryu langsung membuka ponselnya, di mana meski dirinya tidak ingin melakukan ini, tapi ia harus mengambil uang yang telah dirinya simpan. Kiryu yang ada di sana, ia langsung menghubungi seseorang, serta ia bertanya apakah ini nomor Kang Chang-ho. Yang mana nyatanya ia langsung menghubungi Kang Chang-ho tentang permasalahan uang damai. Sedangkan Kang Chang-ho yang sedang sarapan, dirinya bertanya kepada Kiryu, apakah yang Kiryu maksudkan adalah uang damai tentang kecelakaan lalu lintas waktu itu? Yang mana ia bertanya, bukankah sebelumnya Kiryu tidak mau menerimanya? Tapi saat ini, apakah dirinya berubah pikiran? Namun tanpa basa-basi lagi, Kang Chang-ho bertanya kepada Kiryu tentang berapa yang dirinya butuhkan. Mendengar pertanyaan itu, Kiryu dengan segera langsung mencari solusi melalui Google. Tapi melihat jika saran dari Google adalah menagihnya sebesar 300 ribuan, Kiryu tentu saja menyadari jika Kang Chang-ho memiliki hutang banyak terhadap dirinya. Dimulai dari insiden pemukulan terhadap Jeong Ha-seong, dan masalah yang terbaru adalah soal sindikat perdagangan manusia. Ia mengetahui jika 300 ribu sangatlah kurang. Tapi karena Kiryu menghabiskan waktu untuk berpikir serta searching, Kang Chang-ho kemudian berkata, jika Kiryu tidak ingin bicara, maka ia akan menutup teleponnya. Dengan perkataan tersebut, Kiryu yang panik langsung membalas jika dirinya meminta 3 juta won. Jadi, apakah itu mungkin? Yang mana ketika mendengar permintaannya, Kang Chang-ho langsung mengirimkan uangnya. Bahkan saat ini terlihat jika bukti transferan telah diterima oleh Kiryu. Dan dari uang dingin yang tiba-tiba itu, Kiryu benar-benar terheran. Karena bagaimana bisa uang sebesar ini Kang Chang-ho kirimkan tanpa berpikir 2 kali. Tapi setelah dirinya memikirkan tentang alokasi untuk pembayaran sewa dan tagihan lain, uang tersebut pasti takkan banyak tersisa. Yang mana sepertinya masalah ini hanya cukup untuk biaya makan saja. Dari permasalahan yang akan menantinya di kemudian hari, Kiryu tentu saja berpikir, apakah ada cara lain untuk mendapatkan uang lebih banyak? Karena, apa yang bisa dilakukan oleh seorang penyihir alien lemah seperti dirinya? Namun ketika Kiryu memikirkan itu, tiba-tiba saja ada seseorang yang menghubungi ponselnya, yang mana mengetahui jika itu adalah Yeonseong. Kiryu sekarang baru teringat jika dirinya belum sempat berterima kasih kepadanya. Dan dengan mengingat jika Yeonseong merupakan seorang hunter ranking A, Kiryu baru saja terpikirkan sebuah rencana. Karena ia bertanya-tanya, bukankah seorang hunter ranking A bisa mendapatkan uang miliaran hanya dalam 1 kali penaklukan dungeon? Yang mana sepertinya ia harus memanfaatkan posisi yang dimiliki oleh Yeonseong. Beberapa saat berlalu, di sebuah kafe, terlihat jika Kiryu telah bertemu dengan Yeonseong.
Bahkan ia berkata jika dirinya ingin berterima kasih kepadanya dengan mentraktirnya makan siang. Tapi Yeonseung kemudian membalas jika dirinya hanya meminta ditraktir ngopi saja. Dan karena saat ini mereka telah ada di kafe, Yeonseung berterima kasih kepada Kiryu. Yang mana Kiryu kemudian berkata jika itu bukanlah masalah. Tapi nyatanya si alien hijau yang mendapatkan permintaan itu sebenarnya ia sangatlah keberatan. Karena bagaimana bisa Yeonseung malah meminta lem Aibon daripada makan siang, di mana bau dari biji kopi saja sudah membuat dirinya merasakan mual. Mengalihkan permasalahan itu, si penjaga kasir ia bertanya kepada Yeonseung dan juga Kiryu tentang apa yang ingin mereka pesan. Di mana Yeonseung menjawab jika dirinya memesan es americano. Sedangkan bagi Kiryu, ia memesan menu terbaik yaitu kopi luwak putih. Tapi ia request untuk jangan pakai kopi karena alasannya dirinya tidak menyukai aroma kopi. Mendengar perkataan dari Kiryu, Yeonseung tentu saja kebingungan. Sedangkan si penjaga, ia tentu saja terkejut. Namun karena saat ini pelanggannya telah meminta, ia berkata jika dirinya akan mengusahakannya semaksimal mungkin. Hanya saja Yeonseung masih terdiam kebingungan karena ia bertanya-tanya apakah yang Kiryu inginkan itu adalah luwak asli. Tapi karena saat ini mereka telah memesan, tentu saja yang perlu mereka lakukan tinggallah menunggu. Beberapa waktu berlalu, terlihat luwak putih asli terlihat jika menu pesanan Kiryu dan Yeonseung telah siap. Namun di sana Yeonseung membahas permasalahan kemarin, jika dirinya benar-benar terkejut ketika mengetahui Kiryu diculik. Bahkan karena itu juga, ia meminta maaf karena tidak bisa datang ke lokasi secara langsung. Mendengar permintaan maafnya, Kiryu membalas jika dirinya telah mengetahui situasinya, jadi tidak perlu untuk mempermasalahkan hal tersebut. Hanya saja di sana Yeonseung menjelaskan jika sebenarnya situasi dirinya sendiri sedang benar-benar tidak bagus. Jadi karena tidak memiliki pilihan lain kecuali menangani Denjen Brick, dirinya hanya bisa meminta bantuan dari Hunter Woyan. Dan dari penjelasan itu, Kiryu pun berkata untuk tidak perlu memikirkannya lagi karena dirinya mengetahui jika Yeonseung telah bekerja keras sampai larut malam. Tapi karena saat ini mereka sedang membahas pekerjaan seorang hunter, tentu saja Kiryu harus memulai pembicaraannya, di mana ia bertanya kepada Yeonseung apakah dirinya akhir-akhir ini hanya menangani kasus Denjen Brick saja. Mendengar hal tersebut, Yeonseung tentu saja terkejut. Namun di sana Kiryu lanjut bertanya tentang sudah berapa lama Yeonseung tidak masuk ke dalam gate. Apakah terakhir kalinya itu ketika ditemani oleh dirinya? Dan ketika Yeonseung mendapatkan pertanyaan itu, terlihat jika Yeonseung masih tidak dapat menghilangkan kegelisahannya. Di mana dari itu jugalah Kiryu kembali bertanya, apakah Yeonseung masih ketakutan untuk masuk ke dalam gate? Yang mana saat ini terlihat jika Yeonseung hanya bisa terdiam dengan penuh kesuraman. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.